Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di video kali ini Ulfa akan menjelaskan materi terkait prinsip-prinsip perkawinan. Nah, pada dasarnya perkawinan ini telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Atas dasar pemikiran itulah perkawinan kemudian diatur dalam kompilasi hukum Islam untuk menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan itu sendiri, yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Kemudian, kompilasi hukum Islam dalam banyak hal merupakan penjelasan undang-undang perkawinan, maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu kepada undang-undang tersebut. Ada 6 asas yang bersifat prinsipil di dalam undang-undang perkawinan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, suami dan istri ini perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengemban kepribadiannya, membantu serta mencapai kesejahteraan baik dalam hal spiritual maupun dalam hal material. Yang kedua, ini dalam undang-undang telah ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan di samping itu, tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, pada intinya, suatu perkawinan itu kan merupakan hal yang sakral. Jadi, harus mengikuti tata cara dan aturan yang berlaku di suatu negara ataupun di suatu agama masing-masing, seperti itu. Kemudian, yang ketiga, ini undang-undang yang menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Dan yang keempat, undang-undang perkawinan ini lebih menganut pada prinsip bahwa calon suami ataupun calon istri harus benar-benar memiliki kesiapan atau bekal, baik jasmani, rohani, ataupun dalam segi finansial dan yang lain-lainnya, agar nantinya ketika menjalankan suatu pernikahan ini, tujuan dari pernikahan itu dapat terwujud secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik serta sehat. Dan yang kelima, ini karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Sebenarnya bukan hanya di undang-undang, namun di agama Islam sendiri perceraian merupakan suatu hal halal, namun suatu perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan yang keenam, ini terkait hak dan kedudukan seorang istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban dari seorang suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Jadi istilahnya tidak sepihak. Sekian penjelasan materi dari Ulfa. Apabila teman-teman ada pertanyaan terkait prinsip-prinsip perkawinan, boleh silakan langsung ditanyakan di kolom komentar. Dan Ulfa mohon maaf apabila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam Ulfa menyampaikan materi. Sekian.